Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini adalah materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Harap disimak baik-baik agar nanti kalian bisa mengerti bagaimana tumbuhan berkembang biak secara vegetatif. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sebelum kita membahas perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara umum. Nah, secara umum, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif atau secara kawin dan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif berarti kita akan membutuhkan alat-alat reproduksi atau alat-alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, alat perkembangbiakan pada tumbuhan adalah bunga. Bunga disebut juga alat perkembangbiakan tumbuhan. Sedangkan pada perkembangbiakan vegetatif tidak membutuhkan alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, cara berkembangbiaknya gimana berarti? Nanti ada cara-caranya seperti itu, tapi tidak akan kita bahas hari ini, akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Oke. Bunga sebagai alat perkembangbiakan generatif ada bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian bunga lengkap ada 5. Yang pertama ini 1, namanya benang sari. Yang kedua ini namanya putik. Yang ketiga ini namanya mahkota. Kemudian ada ini namanya kelopak. Yang terakhir ini tangkai. Nah, bagian-bagian bunga lengkap ada 5. Jadi kalau misalkan ada satu bagian yang tidak ada, disebut bunga tidak lengkap atau bunga tidak sempurna. Nah, dalam hal ini alat perkembangbiakan yang dibutuhkan bunga untuk menghasilkan tumbuhan baru untuk berkembang biak yaitu benang sari dan putik. Nah, benang sari disebut juga atau serbuk sari disebut juga sel kelamin jantan, sedangkan putik disebut juga sel kelamin betina. Nah, ketika nanti sel kelamin jantan atau benang sari jatuh ke kepala putik, disebut penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari atau sel jantan ke kepala putik sel betina, maka disebut penyerbukan. Nah, penyerbukan itu jenisnya nggak hanya satu, nggak hanya ketika satu bunga benang sarinya masuk ke putik. Nah, ada beberapa penyerbukan. Nah, beberapa penyerbukan ini dapat kalian baca di buku kalian. Nanti di halaman 4 bisa dibaca bagaimana macam-macam penyerbukan. Nah, buku nggak akan bahas di sini ya. Silakan dibaca sendiri di modul kalian. Kemudian ketika benang sari itu jatuh ke kepala putik, apa yang terjadi? Akan turun ke bawah. Jadi dari sini akan turun ke sini. Di bakal biji, namanya bakal biji. Nanti benang sari atau serbuk sari, kita sebut serbuk sari aja ya. Serbuk sari dan putik ini akan melebur menjadi satu. Nah, akan melebur bercampur menjadi satu, itu disebut pembuahan. Nah, kalau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik ini tadi namanya penyerbukan.
Kalau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik namanya penyerbukan. Nah, kalau misalkan sudah turun ke bawah, melebur menjadi satu. Kalau sudah turun ke bawah, melebur menjadi satu, namanya pembuahan. Pembuahan adalah sel kelamin jantan, peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina yang akan menghasilkan zigot. Nah, nanti dari peleburan itu akan menghasilkan zigot. Zigot kemudian berkembang lagi menjadi lembaga. Lembaga berkembang lagi menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang lagi menjadi biji. Bijinya kemudian berkembang lagi menjadi bakal buah, yang kecil pentil itu buahnya. Kemudian akan berkembang lagi menjadi daging buah. Setelah itu akan berkembang menjadi buah. Nah, setelah menjadi buah, nanti buah itu kalian makan, bijinya nanti akan kalian buang ke tanah, kemudian menjadi tumbuhan baru. Nah, itu namanya perkembangbiakan secara tumbuhan, siklusnya seperti itu. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan, semoga bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di grup, kita akan bahas bersama-sama dengan teman-temannya. Sekian dari Bu Guru, semoga tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.